Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqo bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Al-ayah. Wa qala aidan fi ayatil ukhra fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Al-ayah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama limpahkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Zat Allah yang Maha mengatur, Zat Allah yang Maha mengetahui sekecil apapun kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan kita, dan Zat Allah yang Maha mampu menghadirkan ketenangan, ketentraman dan kelapangan dalam hati kita. Dialah Allah yang melapangkan hati yang sempit. Dialah Allah yang memudahkan urusan yang sulit. Dan dialah Allah pula yang menyembuhkan dari setiap ujian sakit. Dengan hidayahnya Allah mudahkan kita ibadah. Dengan kasih sayangnya Allah cukupkan kebutuhan kita dan anak cucu keturunan kita. Dan dengan inayahnya Allah mampukan kita bertahan dalam setiap kesulitan, bertahan dalam setiap ujian, dan bertahan dalam setiap musibah yang menimpa kepada kita. Salawat beserta salam semoga selalu dan selamanya tercurah terlimpah kepada qudwah uswah teladan kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, yang kami muliakan Ketua Majelis Taklim Syahriyahan atau bulanan, juga yang kami muliakan seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur dalam keadaan ketaatan dan keberkahan. Allah sehatkan setiap penyakit, Allah mudahkan setiap urusan, dan Allah angkat derajat kita. Para jamaah rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kita sedang diliputi dengan beragam masalah yang menimpa kepada kita. Belum selesai virus COVID-19, kita dikagetkan dengan musibah yang menimpa terhadap saudara-saudara kita yang sore kemarin terjadi kecelakaan yang di luar dugaan. Tentu ini adalah mengingatkan betapa rentan dan betapa lemahnya manusia. Menghadapi satu virus saja kita sudah seperti ini. Kita sudah kesulitan, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan penghasilan, bahkan ada di antara mereka yang justru harus menghadapi ajalnya melalui serangkaian ujian penyakit ini. Jika hari ini Allah masih memilih kita sehat dalam keadaan taat, ini adalah rezeki terbesar.
Jika Allah masih memilih kita bisa menghadiri majelis ilmu ini adalah anugerah yang sangat besar. Kenapa? Karena saat orang itu diberikan ujian sakit, permintaannya tidak banyak, cuman ingin sehat saja. Dan kesehatan itu masih berpihak kepada kita. Mudah-mudahan kehadirannya di tempat ini menjadi jalan syukur atas kesehatan yang Allah titipkan kepada kita. Para jamaah rahimakumullah, bagaimana kita melihat dan bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian kita? Karena kul la yusibana illa ma kataballah. Segala sesuatu musibah itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak terpikir sebelumnya di 1 tahun yang lalu bahwa kehidupan kita hari ini kemana-mana harus pakai masker, harus selalu cuci tangan walaupun belum makan. Dulu mah cuci tangan kalau sudah makan atau sebelum makan. Sekarang mah mau makan mau enggak harus cuci tangan terus. Tidak kebayang akan serepot ini, tidak pernah terpikir akan seperti ini. Januari 2020 tahun lalu mungkin tidak seperti saat ini, tidak kebayang sama sekali. Semuanya berubah, hanya diubah oleh sebuah virus yang sangat kecil dan tidak nampak di tengah-tengah kita. Kalau kita melihat dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Walanabluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini saat ini sangat sering sekali terdengar di speaker. Kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini sangat sering sekali kita baca di medsos untuk menginformasikan wafatnya seseorang. Hampir tiap hari speaker itu bukan hanya mengabarkan waktu sholat, tapi mengabarkan orang-orang yang menghadap Allah, mengabarkan orang-orang yang wafat mendadak. Kemarin masih ngobrol, pagi masih bersua, semuanya biasa-biasa saja, tapi tiba-tiba kita mendengarkan kabar seperti itu. Dan ini sangat sering sekali. Kalau ibu perhatikan, perasaan sekarang itu kabar kematian hampir tiap hari ya bu ya. Baik dari medsos, kabar dari pengeras suara masjid yang tadinya berfungsi untuk menyampaikan pemanggilan, memanggil untuk orang sholat berjamaah, sekarang untuk sholat berjamaah jenazah. Betapa seringnya itu. Dan sangat wajar kalau kita merasa khawatir, merasa cemas, merasa takut. Dan itu hal yang biasa, hal yang wajar bagi kita semuanya. Melihat fenomena dan kejadian seperti itu, apa yang bisa kita ambil? Kita akan bahas tentang hal yang menyangkut saat ini sedang mewabah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 82, wallahu alam bimuradih, menyampaikan bahwa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu, dan diturunkan, minal Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'an dari Al-Qur'an itu ma huwa, apa yang ada di dalamnya, syifaa'un, obat. Jadi penyakit itu di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan 2 kategori. Pertama, penyakit fisik disebut dengan daun. Yang kedua, penyakit hati disebut dengan maradun. Obatnya disebut syifa. Kullu da'in dawaun wa dawa'ud dunubi al-istighfar. Setiap penyakit ada obatnya, dan obatnya dosa adalah istighfar. Ini tentang kondisi penyakit. Nah, penyakit yang menimpa kepada kita itu ada 2. Pertama adalah penyakit fisik, yang kedua adalah penyakit hati. Corona adalah gabungan dari penyakit fisik dan hati. Karena ada kecemasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, kurang tenang. Maka berarti dari sekarang kita harus mencoba
menenangkan hati kita mendengar, melihat seburuk apapun informasi, bagaimana hati kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Obat fisik dan obat hati pasti ada obatnya. Yang tidak ada obat itu cuma satu, yaitu kematian. Kematian tidak ada obatnya. Tapi obat yang tadi ada obatnya, seperti sekarang yang sedang merebak di mana-mana itu. Tentu ketika orang dinyatakan positif, kalau dulu kan mendengar istri positif teh gembira sekali ya. Sujud syukur sampai udah nyiapin nama, belum lahir aja udah nyiapin nama 10. Biasanya anak pertama ya, kalau anak ke-7 biasanya udah lahir hari ke-7 juga namanya belum ketemu. Masih nyari di Google. Nah, begitu mendengar tentang positif, sekarang langsung gelisah. Di PCR misalnya, langsung positif, itu kabar yang tidak mengenakan gitu. Kabar yang mengkhawatirkan, mencemaskan. Kalau para ahli sudah menyampaikan tentang ciri-cirinya, tanda-tandanya, gejalanya dan sebagainya, berarti kita harus lebih berhati-hati ke arah gejala fisik tadi. Jadi, tapi ibu juga harus hati-hati. Jika ada suami yang mengatakan, "Mah, masakannya kok nggak enak," jangan langsung telepon darurat COVID ya. Nah, itu bukan menandakan kok masakannya nggak enak, nggak ada rasanya, langsung telepon. Lah tuh dijemput ku ambulan ya, jadi diisolasi. Padahal mah itu teh asin teuing meureunnan. Nah, jadi kembali lagi kepada tadi, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah dalam Al-Quran ada kalimat syifa. Syifa ini adalah obat penyakit hati dan obat penyakit yang belum ada obatnya yang ditemukan oleh manusia, atau yang disebutkan oleh manusia sudah tidak punya harapan. Jadi Al-Quran ini wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Diperkuat dengan kalimat yang Allah sampaikan kepada kita, wa idza maritu fahuwa yasfin. Ketika sakit maka Allah juga yang akan memberikan kesembuhan. Artinya ada ikhtiar fisik, ada ikhtiar mental, ada ikhtiar hati. Ikhtiar fisik tentu kita harus menggunakan kemana-mana, menggunakan masker, berjarak. Tapi kadang-kadang heran kita ya, di mobil enggak berjarak, pas turun mau sholat berjamaah berjarak. Di mobil mah bareng gitu, ada 6 orang, kadang 7 orang. Begitu turun di mobil jaga jarak. Begitu turun di mobil untuk sholat berjamaah berjaga jarak. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, Bu. Di samping kita mengamati fenomena yang terakhir ini merebak ya. Dan mungkin kita juga sudah tahu, sudah kondisi darurat ya Karawang ini. Tempat karantina, hotel yang digunakan kapasitasnya sudah overload. Dari mulai 3 hotel ditambah 5 hotel, sekarang mau nambah lagi. Aduh, enak atuh Ustaz di hotel. Bu, enak soteh kalau liburan. Kalau di karantina mah nggak betah. Gitu ya, artinya ada suasana di mana seseorang itu tidak akan merasakan kenikmatan terhadap sesuatu yang dulunya diimpikan. Bahagia itu kalau liburannya bareng. Bahagia itu kalau liburannya sana keluarga, suami, istri, anak. Tapi kalau liburannya sendiri di tengah laut sendiri aja. Ibu pakai baju laut apa sih? Sendiri, enggak enak atau enggak betah. Di hotel sendiri aja. Walaupun fasilitasnya bintang 5. Jadi sesuatu yang membuat enak itu karena ada keterlibatan di dalamnya, kesenangan, karena mengajak orang-orang yang kita senangi, kita sukai dan sebagainya. Jadi bagaimana caranya? Pertama nih, yuk kita ambil kisah beberapa kejadian di masa sahabat. Ada sebuah kelompok, ketua dari suku ini mengalami masalah, digigit oleh salah satu hewan berbisa sehingga membiru. Lalu datang kepada sahabat Nabi, tanpa pertimbangan beliau spontan membacakan suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini
dibacakan terutama ke air lalu diminumkan kepada orang yang sedang punya penyakit ini. Qadarullah, Allah takdirkan sembuh melalui serangkaian doa ini. Lalu dilaporkan dan disampaikan kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah pun tidak melarang dan tidak mengomentari hal itu, sehingga ini disebut dengan ruqyah. Maka sering ibu mendengar ruqyah ya. Tapi kalau acara ruqyah di televisi kayaknya meni serem ya. Orangnya muntah-muntah, terus harus kesurupan dulu, harus drama yang begitu mengerikan. Padahal ruqyah itu bisa dilakukan oleh diri kita sendiri, disebut dengan ruqyah mandiri. Hal itu pernah dicontohkan oleh istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga putrinya, yaitu ketika Rasulullah menyampaikan ketika putri tercintanya mengeluhkan tentang kondisi kehidupannya, beliau menyampaikan, bacalah suratul Fatihah 7 kali. Berikutnya Muawwidhataini. Ibu tahu surat Muawwidhataini? 2 surat perlindungan, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 7 kali. Setelah itu di ayat kursi 7 kali. Lalu ditiupkan ke tangan kita, lalu diusapkan melalui dari ujung rambut sampai ke ujung kaki menjelang tidur, maka Allah akan jamin malam tersebut tidak akan terkena satu penyakit apapun. Ini disebut dengan ruqyah mandiri. Jadi tidak harus mendatangkan peruqyah datang ke rumah kita. Boleh jadi kebiasaan ini menghilangkan keresahan, kegelisahan, bahkan penyakit menahun yang belum ditemukan obatnya yang bisa membahayakan hatinya. Tentu pada saat kondisi orang sedang berdoa kepada Allah ada ketawakalan, ada keyakinan, dan ada kepasrahan. Inilah yang bisa membuat seseorang tersebut naik imunnya, hilang kegelisahannya, lalu muncul kemampuan untuk tidur lebih baik dan berkualitas. Jadi jangan dilupakan ini disebut dengan ruqyah mandiri. Mari kita ambil satu persatu. Kenapa Fatihah ini disebut dengan syifa? Fatihah ini disebut dengan obat. Bu, kalau ibu di kampung dulu anak kecil nangis wae dibawain air ke ustadz, kan begitu ya? Ada seseorang anak gadis usianya sudah cukup menikah tapi sulit menemukan jodoh, dibawa ke ustadz, dikasih air. Ada orang yang kesurupan, dikasih air. Ada ibu-ibu yang curhat karena dililit hutang piutang, dikasih air. Nyambung nggak coba? Dililit hutang piutang terus dikasih air. Emang yang nagihnya harus dicebor gitu? Ternyata sederhana sekali, Bu. Air adalah salah satu makhluk Allah yang paling peka terhadap kata-kata. Ada seorang ilmuwan di Jepang yang melakukan sebuah eksperimen, melakukan penelitian terhadap respon air terhadap kata-kata. Ditempellah kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat bagus, kalimat puja-puji, kalimat yang positif-positif ditempel, lalu dipoto dengan foto yang kecepatan sangat tinggi, lalu hasil jepretannya adalah membentuk gambar heksagonal, bagus, rapih dan cantik. Lalu diambil lagi air yang lain, digunakan dengan kalimat-kalimat yang jelek, dibikin tulisan, kalau bahasa Indonesianya air sumber petaka, sumber banjir, sumber macam-macam, sumber jelek-jelek aja. Ternyata begitu dipoto, hasil fotonya buram, jelek dan buruk. Lalu mengambil sampel air Zam-Zam yang diyakini oleh kaum muslimin, ternyata air Zam-Zam ini begitu dipoto, hasil jepretannya menunjukkan sebuah hasil yang sangat mengagumkan. Gambarnya indah, menawan, seperti heksagonal yang sangat cantik sekali. Lalu mereka melakukan sebuah praktek begini, ada air diucapkan dengan kalimat-kalimat baik, lalu setelah itu diminumkan kepada seseorang, ternyata bisa menjadi kesembuhan. Atau ada air diucapkan dengan kalimat-kalimat yang jelek, lalu diminumkan kepada seseorang, ternyata orang ini besoknya mencret dan sakit perut. Sederhananya begini, pulang dari tempat ini, ibu praktekkan, ambil nasi nih ya,
Ambil nasi, yang satu ini, yang satu yang dua. Yang satu kasih pujian, alhamdulillah nasi engkau telah memberikan tenaga untuk ibadah. Alhamdulillah nasi engkau telah mencukupi protein yang kubutuhkan. Alhamdulillah nasi engkau telah menjadikan jalan tenaga bagi hidup saya. Terus dibikin alhamdulillah, puja-puji dan sebagainya. Simpen. Lalu nasi yang satunya lagi, nasi gara-gara kamu saya jadi diabetes. Gara-gara kamu saya jadi gemuk begini, melar. Bukan gemuk atuh ya. Kurus yang tertunda. Gitu terus lagi, gara-gara pokoknya caci maki aja. Simpen satu malam, paginya silakan ibu amati. Mungkin yang mendapatkan nasi dengan caci maki itu akan lebih cepat basi ketimbang yang dipuja dan dipuji. Yang ini lebih kuat dan bertahan. Apa pengaruhnya? Ini sesuai dengan hadis Nabi, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap aktivitas yang tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka terputus keberkahannya. Sementara bismillah ini termaktub dan menjadi surat pertama, ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Silakan ibu amati. Tidak ada surat lain yang menyantumkan bismillah sebagai ayat pertama. Dalam surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam surat Yasin, langsung surat pertamanya adalah Yasin. Dalam surat Toha, ayat pertamanya adalah Toha. Dalam surat Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anjala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubasyiral mu'minin, dan sebagainya. Tapi dalam surat Al-Fatihah, coba lihat ibu, bismillah termasuk ayat pertama enggak? Ayat pertama. Surat lain tidak ada. Surat lain itu hanya langsung kepada kalimat yang dituju. Sementara dalam Al-Fatihah itu adalah surat atau ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa ayat itu? 7 ayat. Yuk kita baca. Kenapa pertama Al-Fatihah disebut dengan Ummil Quran? Umi itu apa? Induk. Zaman dulu ada nyanyian Haddad Alwi yang saya seneng tuh. Mumi atau Umi itu? Umi ya, bukan mumi ya. Umi itu berarti induk. Kenapa disebut induk Al-Quran? Ibu kalau baca Fatihah mendengar nggak kalimat begini? Bi barokati umil Quran Al-Fatihah. Begitu ya. Yuk Bapak Ibu semuanya, kita hadiahkan Fatihah kita untuk saudara-saudara kita yang sedang kena musibah atau saudara kita yang sudah meninggal. Bi barokati umil. Kan begitu ya. Al-Quran disebut Ummil Quran, Al-Fatihah disebut Ummil Quran, induknya Al-Quran, karena seluruh bahasan tentang Al-Quran terdapat dalam Al-Fatihah. Apa yang diisi Al-Quran itu? Isi Al-Quran itu tidak pernah lepas dari 3 hal. Pertama adalah tentang akidah, yang kedua tentang syariah, yang ketiga tentang kisah. Jadi Al-Quran itu tidak lepas membahas 3 hal: akidah, syariah, kisah. Ini semua bahasan itu sudah terwakili dan dibahas dalam surat Al-Fatihah. Makanya kenapa orang yang melakukan amalan membaca bismillah dulu itu akan menjadi amal soleh?
Ibu berdandan untuk suami, baca bismillah, pahalanya 2. Pertama adalah bismillahnya mengingat Allah. Yang kedua adalah wajah cantik yang ditatap oleh suami bisa menggugurkan dosa suami yang memandang. Makanya ciri-ciri wanita yang soleh ketika dilihat menyenangkan, bukan menyebalkan. Gitu ya. Jadi senyum itu bukan tanggal 1, tanggal 2, tanggal semuanya, bukan tanggal muda saja. Kan tanggal muda mah senyumnya ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm ya. Dari tanggal 17 ke atas ke kiri 2 cm, ke kanan 10 cm. Jadi salah satu pahala yang murah meriah adalah saat ditatap wajah ibu oleh suami menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena obat menyenangkan dari istri, matanya akan tertunduk dari perempuan lain. Bukankah hadirnya pihak ketiga itu karena dari pandangan? Ketika pandangan itu sudah tercukupkan dengan melihat istrinya mengagumkan, membuat greget gitu, greget, nyenengin gitu. Makanya kan yang tidak boleh itu adalah tabarrujul jahiliyah, dandan untuk orang lain. Tapi kalau dandan habis-habisan untuk suami kan boleh. Itu disebut tazyin, mempercantik diri. Kenapa? Karena zuyyina linnasi hubus syahwat minan nisa'i wal banin. Salah satu perhiasan laki-laki adalah senang kepada perempuan. Salah satu di antaranya yang dihalalkan dan menggugurkan dosa adalah memandang istrinya. Jadi kalau memandang istrinya bikin sesek, bikin stres, waduh, ini terus harus memandang siapa? Bu, kalau kebetulan saya sedang mendampingi jamaah umroh, di halaman masjid itu ada Jam-Jam Tower namanya, mall terbesar di Saudi Arabia. Saya pernah melihat ada ibu-ibu, kan di Arab Saudi itu harus rata-rata pakai cadar ya Bu ya. Ketika jalan-jalan kan biasa, orang Indonesia mah kalau umroh nggak jalan-jalan itu nggak sah gitu. Jadi rukun umroh itu ditambah jalan-jalan ke mall kan. Nah pada saat jalan-jalan sedang di mall itu melihat ada sekelompok ibu-ibu masuk ke mall, ke toko baju, tapi baju yang dipilih itu adalah baju yang sangat seksi gitu. Apa tuh? Yang seksi aja gitu, apa namanya saya mah nggak tahu ya. Seksi sureksi gitu. Sempat terpikir, masa sih mau dipakai di mana? Pakai cadar, pakai kerudung yang cukup lebar, tertutup, wajahnya tidak kelihatan, hanya nampak mata saja, dan tangan juga menggunakan penutup, tapi milih pakaian-pakaian yang seperti itu. Sempat berpikir negatif, nanya ke mutawib itu orang Indonesia yang ditugaskan di sana untuk membimbing kita. Nanya, untuk apa? Itu untuk di rumahnya, untuk suaminya. Jadi di luar dia sangat tertutup, di dalam dia memuaskan pandangan suaminya dengan penampilannya. Kan jarang ya ngebahas yang kayak gini ya Bu ya. Boleh nggak ibu beli perhiasan? Boleh. Boleh nggak ibu ditato? Boleh. Pakai tato henna ya. Ibu henna tahu? Henna hina. Silahkan, kan itu bisa ditato dan bisa update gitu. Bosen gambar ini, hapus lagi, bikin lagi. Kalau tato permanen kan haram. Tidak ada satupun mazhab yang membolehkan tato permanen yang tidak bisa dihapus itu. Tapi Islam itu kalau ada larangan ada solusi. Kalau tato permanen itu dilarang, maka ada boleh yang dibolehkan, yaitu tato menggunakan henna. Tapi di tempat-tempat yang bisa memuaskan suaminya, silahkan. Jadi membuat orang itu senang ke ibu dari seorang suami itu ibadah Bu. Satu kali saja wajah ibu dipandang berguguran dosa suami. Cuman kan enggak kelihatan. Kalau kelihatan mah tuh, loba dosa di imah katingali. Jadi bau nanti ya. Sengaja Allah bikin dosa itu tidak kelihatan, tidak nampak, supaya manusia bisa menghapusnya, supaya manusia tidak terlalu banyak mempermasalahkannya di hadapan Allah, bisa dihapus dengan istighfar.
termasuk dengan memandang suami, memandang istri. Tapi ini dalam level suami istri kan gitu. Sampai suatu saat istri Rasulullah itu kan sering disebut dengan Humairah ya, yang kemerah-merahan. Karena kalau di Mekah itu yang kemerah-merahan wajahnya bagus. Kalau di Jawa kuning langsat. Kalau di Sunda hidung lestreng. Ada perbedaan lah orang. Kuning langsat atau apa lagi? Suami saya mah seneng baju saya hitam-hitam sampai lipstik juga hitam. Itu mah tuh stres liatnya ya, kayak mumi. Nah jadi kembali lagi kepada tadi. Ini berbicara tentang obat dulu ya Bu ya. Obat Al-Fatihah ini pembuka dulu. Karena nanti kenapa ada penyakit mata yang mengakibatkan hasrat kepada seseorang, sementara kan begini, setan pinter Bu kepada manusia itu. Kepada orang yang bukan mahram dibikin senang memandang, kepada orang yang sudah halal bahkan memberikan pahala menjadi tidak senang memandang. Itu hebatnya setan. Lagi pacaran romantisnya minta ampun, setelah nikah ya Allah, padahal itu teh pahala yang sangat murah meriah, bertebaran dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki, dari mulai bangun sampai tidur kembali, gitu ya. Tapi jarang kita sadari. Nah, kenapa disebut Ummul Quran, disebut induknya Al-Quran? Karena Al-Quran ayat pertama sampai ayat 4 itu membahas tentang akidah. Ini penting akidah teh Bu, supaya kita tidak khawatir, tidak cemas. Karena akidah yang lemah membuat kita bergantung kepada selain Allah. Nanti kalau suami nggak kerja, nanti gimana makan? Seolah-olah yang ngasih makan itu adalah pekerjaan suami. Padahal banyak yang tidak kerja masih bisa makan. Nanti kalau suami meninggal, siapa yang ngasih nafkah? Kan begitu. Nanti kalau enggak bekerja, seolah-olah Allah itu tidak akan mengurus kalau tidak ada yang mencarikan. Padahal punten, dalam Al-Fatihah ayat pertama, ayat kedua apa setelah bismillah? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini akidah Bu. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang memelihara semua makhluk. Di lautan ada jutaan spesies makhluk, dari mulai yang besar yaitu ikan hiu sampai kepada yang kecil yaitu cucu hiu. Berarti cucu hiu ya. Teri itu cucu hiu. Siapa yang mencukupi kebutuhannya? Allah. Manusia mah Bu baru ngurus ikan akuarium, di dalamnya cuman ada ikan 4 aja mati. Terlambat ngasih makan pada marhati itu. Saya pernah punya sahabat, di akuariumnya itu ada ikan arwana. Harganya berapa? Harganya ada yang 3 juta, 4 juta, ada yang sampai 15 juta. Mati, nangis tuh. Karena arwana yang sudah bagus sekali ya, dengan warna emas itu mati. Kita ngurus ikan yang ada di rumah kita saja enggak keurus. Tapi Allah dengan jutaan spesies yang ada di laut tidak pernah lalai mengurusnya. Jika jutaan makhluk yang ada di laut, yang dari mulai yang besar sampai yang kecil Allah urus, masa nggak bisa ngurus kita? Anak, suami, istri. Pada saat ada berita kabar tentang keburukan atas nafkah suami, qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segera kembali kepada Allah. Ada kekhawatiran wajar, ada kecemasan wajar, tapi hilang kepercayaan atas jaminan rezeki dari Allah. Ini sudah menyangkut akidah kita lemah. Padahal sebelum punya suami saja kita tercukupi. Sebelum punya pekerjaan kita sudah hidup. Artinya ini ada Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Di hutan belantara hewan begitu banyaknya, aya gajah bareuh tur kereuneuh. Hidup tuh diurus. Nah, kita punya 1 ekor burung saja kelaparan, kabur. Allah semuanya ini tanpa melihat memandang musim ya. Musim corona, coba ikan-ikan di laut kelaparan enggak? Yang di hutan kelaparan enggak? Yang kelaparan justru di kebun binatang yang diurus oleh manusia.
Ini tentang Rabbil Alamin. Maka ada saat ibu membaca Al-Fatihah dengan penuh ketulusan, keikhlasan, keyakinan, itu akan jadi obat nih. Makanya kenapa gitu ya, guru kita zaman dulu baru dibacain suratul Fatihah langsung diminum, sembuh. Karena ada keyakinan di dalamnya, ada keimanan di dalamnya, ada tauhid di dalamnya. Keyakinanlah yang menjadi kesembuhan. Ibu misalnya gini, pola keyakinan menyembuhkan penyakit nih. Ibu sakit, ada dokter favorit ibu, dokter keluarga ibu, begitu datang langsung datang karena sudah diyakini dalam hati dokter ini cocok nih, pengobatannya cocok, perawatannya cocok. Begitu datang ke rumah, Bu gimana, sudah enakan enggak? Enakan, padahal obatnya belum diminum. Ada sebuah keyakinan dalam hati, dokter ini cocok dengan kita. Dan beberapa kali kita berobat ada kecocokan, muncul keyakinan bahwa salah satu dokter yang bisa memberikan kesembuhan terhadap penyakit saya. Ini kan keyakinan, bukan tentang mahal dan murahnya obat, tapi tentang keyakinan. Ini menyangkut hadis qudsi, inni inda dhanni kulli abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku. Prasangka kita itu akan mengundang kesembuhan. Saya mah kayaknya nggak sembuh-sembuh, ya udah nggak sembuh. Prasangka ini yang sering saya sebutkan the power positive feeling. Lawannya adalah negative feeling. Negative feeling itu ibu suka mengalami lah setiap hari. Ibu bawa motor, dalam hati teh nabrak nih, nabrak. Biasanya nabrak. Macet nih, macet. Dalam hati teh ada razia, bener dirazia. Itu namanya negatif feeling. Belum kejadian tapi ada kabar yang menimpa hati kita, ada keraguan, kekhawatiran, kecemasan. Aduh nggak enak, nggak enak hati, ada apa ya? Aduh nggak enak hati, ada apa ya? Dengan suami saya ada apa ya? Kadang-kadang terdengar kabar tentang kecelakaan, kematian, kesakitan, ada kabar buruk lah. Itu disebut dengan the power negative feeling. Jaga hati, jaga pikiran dalam suasana seperti ini. Hati yang yakin menambah imun, Bu. Hati yang yakin menambah sakit. Hati-hati butuh, terus disiplin juga butuh, tapi jangan lupa nih, pikiran kita pun harus tawakal kepada Allah. Ya Allah, pakai masker sudah, bersih sudah, jaga jarak sudah, saya mau ke pasar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam hati teh kalimat la haula yang dibaca bukan sekedar untayan kalimat dari lisan mulut kita, tapi ada ketersambungan hati kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam doa makan juga begitu. Kita makan, doa makan teh kalau bareng dengan anak baru berdoa. Nah, ayo jangan lupa kita berdoa dulu. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Kalau sendiri mah belawak-belawak we. Gitu ya. Jadi ada keyakinan alhamdulillahirabbil alamin. Ini tentang akidah dulu nih. 3 ayat suratul Fatihah pertama itu adalah tentang akidah. Ar-Rahmanir-Rahim. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha penyayang dan maha pengasih dan penyayang. Terus Maliki Yaumiddin. Nah ini ayat 1, 2, 3, 4 itu tentang akidah. Makanya Bu, kenapa salah satu syarat agar kita khusyuk dalam sholat adalah tafahum, paham bacaannya, termasuk Fatihah. Maka target 2021 ini minimal doa-doa sholat saya hafal artinya, supaya ada pendalaman, ada penghayatan, ada merasakan, menikmati proses sholat itu karena kita sedang dialog dengan ucapan dan kalimat yang kita ngerti. Karena kalau kita tidak ngerti Allahu Akbar, tahu-tahu udah waladolin.
Makanya kan dalam fikih suaranya harus jahar. Jahar itu kalau ibu sholat misalnya sedang baca Fatihah kan punten. Dalam ilmu fikih, Fatihah dalam sholat ini rukun, Bu. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak baca Fatihah kitab, yaitu tidak baca Al-Fatihah. Suami jadi imam, ibu jadi makmum. Suami suaranya dikeraskan. Alhamdulillah. Salah satu ya Bu ya, salah satu kenikmatan dalam keluarga adalah sempatkan diri berjamaah di rumah. Ibu jadi makmum, anak jadi makmum, suami jadi imam. Ustadz, suami saya suaranya nggak bagus-bagus amat. Bukan bagus yang menjadi syarat imam. Itu baru bismillah aja anak ketem nih ngararacleng. Laluncatan gitu. Udah mah pasih anaknya, nggak apa-apa Bu. Subhanallah, kebersamaan itu Bu, kalau makan bareng anak suami enak gak? Apalagi ibadah. Sesekali makan bareng, sholat bareng, olahraga bareng, jalan bareng. Karena sesuatu yang bareng-bareng itu bikin gimana gitu ya, bikin awet muda atau awet tua ya. Iya, bikin awet cinta lah, merawat rasa suka, merawat rasa seneng. Sesekali tuh berjamaah, walaupun tetap wajibnya di suami itu di masjid ya Bu ya, tapi kan seminggu sekali lah bareng baca Quran, suami 1 ayat, ibu 1 ayat, gantian dengan anak 1 ayat yang sudah agak dewasa. Tapi nyuruh anaknya biasa aja. Kita mah kadang-kadang nyuruh sholat aja sambil marah-marah. Nyuruh ngajak sholat aja sambil marah-marah. Padahal biasa, nah sholat ya, mamah bangga sekali kalau kamu sudah bisa sholat. Jadi sampaikan kalimat kebanggaan kepada anak. Mamah bangga kamu pinter, mamah bangga kamu baik. Bu, punya anak soleh itu kan hadiah terbesar dari Allah bagi ibu dan bapak. Boro-boro soleh, boboro soleh asli, sosolehan aja udah bahagia gitu tuh. Anak kecil gitu, laki-laki 2 tahun udah pakai baju koko, pakai kopiah, bilang sama mamanya, mama, dede mau sholat ya ke masjid. Udah bangganya minta ampun. Dipoto dari belakang, diupload ke Facebook, anak soleh, anak soleh, anak soleh. Padahal di masjid teh lulumpatan eta budak teh. Lari-lari sampai imam nakatajong. Tapi tetap seneng, bahagia. Itu baru sosolehan Bu. Coba kalau soleh beneran, ya Allah, kapan soleh beneran itu? Saat kita sudah tua, anak tumbuh dewasa, mereka sudah berumah tangga, tapi tidak pernah lupa dengan orang tuanya, selalu nanya kabar dan mengirimkan bantuan. Dan maaf ya, di usia tua itu bukan uang dan dibutuhkan oleh orang tua, tapi kasih sayang dan perhatian. Sesekali tanya, kalau kita jauh tanya tentang kesehatannya. Banyak orang tua yang rewel karena sebetulnya ingin diperhatikan. Kenapa ya orang tua saya makin ini makin rewel, makin begini? Bukan rewel, semakin ingin diperhatikan oleh anaknya, seperti anaknya waktu kecil rewel ingin diperhatikan oleh ibu bapaknya. Kan gantian ya. Kalau kita ngadu kebaikan, kalah lah kita. Orang tua ratusan kali memandikan kita. Kita sampai usia seperti begini, berapa kali sudah memandikan orang tua? Belum. Orang tua berapa kali menyuapkan makanan kepada mulut kita? Kita pernah nggak menyuapkan makanan ke mulut orang tua kita? Belum. Jadi kalau rewel sedikit, ini ujian kesabaran anaknya supaya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah atas ridho orang tua kita. Jadi punya anak itu baru sosolehan aja udah bahagia, apalagi soleh asli, gitu ya. Soleh bukan imitasi gitu. Yang imitasi gimana Ustadz? Itu kalau ulang tahun hari ibu, selamat hari ibu, bikin di status Facebook. Hari dititah meuli cengek hararese. Ya, padahal indungnya nggak punya akun Facebook tuh. Ibunya nggak punya akun Facebook, bagaimana tahu kita menyelamatkan selamat hari ibu?
Jadi kembali lagi kepada tadi bahwa ayat 1 sampai 4 itu muatannya akidah. Maka pada saat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sok atuh libatkan hati ya. Bahkan ibu juga bisa mempraktekkan, anak kalau punten flu, pilek, jangan dulu dikasih obat kimia, coba aja ruqyah mandiri, ibu baca suratul Fatihah. Kan kalau ibu, saya yakin Al-Fatihah ini surat yang paling banyak dibaca. Ada tetangga syukuran kita Al-Fatihah, walaupun tetap pulangnya ditukar gitu. Ditukar sama apa coba? Bawa plastik kan gitu ya. Itu mah ada bukan jualan Fatihah itu mah ya. Tapi sering bacain. Nah, nih baca dulu ya. Dalam hati, ya Allah berikan kesembuhan. Gitu. Diberikan. Ustaz, boleh enggak saya bacaan suratul Fatihah untuk ibu saya? Boleh, coba dulu. Siapa tahu Allah kasih kesembuhan kan? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Cobaan aja dulu. Masalah nanti cocok tidak cocok, itulah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus bacakan dulu. Ibu punya anak 1, 2, 3, sebutkan namanya, kirim Fatihah satu persatu. Khususon ila ruhi anak saya. Kok Ustaz pakai ruh? Emangnya sudah meninggal? Emang anak yang masih hidup nggak ada ruhnya gitu? Kita mah ruh teh kena yang meninggal wae ya. Padahal anak juga punya ruh. Khususon ila ruhi. Saya misalnya punya anaknya ada 6 kali Fatihahnya. Untuk istri juga 7, untuk diri saya sendiri 8, untuk orang tua yang sudah meninggal 9, 10. Kadang sehabis sholatnya 10. Ustadz bisa enggak anaknya 3, Fatihahnya cuma 1? Ibu kalau beli bakso 1 mangkok buat bertiga cukup enggak? Doanya di fotokopi yang kemarin. Ya Allah, doanya percis seperti yang kemarin. Sama ya Allah, mending ngirit ya. Udah makan juga nggak kayak kemarin. Pak mau makan nggak? Mau. Kayak kemarin ya? Iya. Nih fotokopinya, ada fotonya, dikirim via WA. Udah mual warak atau gitu mah. Jadi satu persatu Fatihah nih baca. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah. Itu kan bahasa Arab. Nggak ngerti nih kita terhadap niat dan setiap niat yang baik. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sing husu, libatkan hati dengan Allah. Ini surat Al-Fatihah ini surat pembuka dalam Al-Quran, surat pembuka dalam sholat, dan surat yang disebut dengan Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan seluruh isi kandungan Al-Quran terdapat dalam surat Al-Fatihah. Ini mantra yang luar biasa bertuah bagi orang yang meyakini kehebatan daripada suratul Fatihah. Baca satu persatu anaknya. Khususon ila ruhi anak saya Anu bin Anu, laki-laki bin, perempuan binti. Binti itu nama ayahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon ila ruhi adiknya. Al-Fatihah. Khususon ila ruhi. Terus sampai semua anak sudah. Terus doakan juga suami. Doakan agar usahanya dimudahkan. Punten Bu, doa seorang istri atau doa seorang ibu kepada anaknya tidak ditolak. Dan orang yang paling tulus dan ikhlas mendoakan suami itu cuma 2, ibunya, istrinya. Kalau ibunya sudah meninggal, istrinya harus mendoakan. Kalau istrinya jarang berdoa, aduh mendingan maut lah jadi suami. Ada orang lain mang jarang mendoakan, mau didoakan oleh perempuan lain suami ibu. Sebelum perempuan lain mendoakan suami ibu, kita yang mendoakan. Ya Allah, sebutkan namanya. Walaupun bagaimana kau hantarkan dia menggenapkan kehidupanku, dia harus meninggalkan orang tuanya. Padahal orang tuanya yang membiayai hidupnya. Dia kuliah, sampai kuliah dia punya pekerjaan. Setelah punya pekerjaan, hasil pekerjaannya diberikan kepada aku. Ya Allah, sampai dia harus bertengkar dengan ibu bapaknya, sampai dia harus bersembunyi dari ibu bapaknya. Apa salahnya kita berdoa sing tulus, sing ikhlas kepada suami? Kenapa? Doa yang tulus itu akan membuka pintu langit. Sama seperti doa ibu kepada putra putri ibu. Karena yang paling ikhlas mendoakan laki-laki itu ibunya atau istrinya. Jarang orang lain itu.
Sok tanya, ibu pernah nggak mendoakan laki-laki lain? Nggak pernah kan? Berarti satu-satunya yang membuat kita bisa semangat dalam hidup ini adalah mendoakan anak. Sama suami juga mungkin begitu. Kirim Fatihah untuk istrinya agar dilembutkan hatinya, agar dikuatkan. Kenapa? Karena pekerjaan istri itu tiap hari besar tapi nggak kelihatan. Nyuci bajunya itu juga udah 10 tahun tuh baju. Piring juga begitu. Makanya ditanya, apa sih Pak? Sibuk. Cuman itu kan, itu sakit hati itu. Pekerjaan yang nggak kelihatan. Kalau tidak dilembutkan hatinya bisa marah-marah. Apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang, hati ibu itu kan, itu jantungnya rumah tangga itu kan ibu. Kalau ibunya senang, seisi rumah akan senang. Kalau ibunya tidak sedang punya penyakit, nggak senang, hatinya lagi nggak mood dan sebagainya, itu seisi rumah akan mengalami masalah yang berat. Makanya didoakan juga. Jadi Fatihah ya Bu ya, kita tidak kemana-mana. Fatihah ini luar biasa. Silahkan untuk anak kita, untuk suami, untuk putra putri, untuk hajat kita. Ala hatihi niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Bukan hanya sholat saja, ini disebut sab'ul masani, ayat yang diulang-ulang. Apalagi kalau ibu sering seperti tadi, nah insya Allah dengan karamah dan keberkahan Al-Fatihah, boleh jadi penyakit yang belum ada obatnya pun bisa disembuhkan. Boleh medianya, boleh air, boleh silahkan. Kenapa air? Karena 70% tubuh manusia mengandung cairan. Darah cairan, terus lagi di perut. Makanya kan sepertiganya makanan, sepertiganya minuman, sepertiganya adalah pernafasan. Jadi kalau menuju kekenyang berhenti makan. Karena sumber penyakit manusia itu perut. 80% diakibatkan oleh isi perut. Kalau perutnya terlalu banyak terisi penuh dengan makanan yang tidak terjaga, itu sumbernya dari situ. Jadi tapi kalau sudah dinetralisir dengan Fatihah, mudah-mudahan air kita, subhanallah ya Bu. Makanya kenapa orang yang oleh-oleh yang paling mengesankan dari orang yang pulang umroh kan sebetulnya bukan korma atau sejenis, tapi air jam-jam. Korma mah bisa dibeli, nggak usah ke tanah suci, ke tanah abang juga banyak. Ya. Jadi yang umrohnya masih di pesawat, itu kormanya udah disiapin itu di rumah. Tapi air zam-zam ini kenapa? Ada jutaan makhluk yang mengelilingi Ka'bah, sujud ke Baitullah, sujud ke Allah, berada di Baitullah, dan di bawahnya adalah air zam-zam atau mata air zam-zam. Airnya, saya terakhir kali bawa air zam-zam itu adalah 2 tahun yang lalu Bu. Saya simpen di kamar, kan suka kalau umroh suka dikasih yang 5 liter itu ya, yang 5 liter itu. Saya simpen di kamar. Silahkan Bu amati, air zam-zam itu tidak pernah berlumut, tidak pernah berubah warnanya. Padahal kalau air-air biasa nih kena cahaya matahari itu udah beda, berwarna, berubah, rasanya berubah, warnanya. Tapi air zam-zam enggak. Sampai sekarang ya Allah. Jadi kalau ada tamu sakitnya sakit apa, masih ada air jam-jam sedikit, nah dikasih, tentu ya dikasih sedikit karena namanya juga obat ya, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak mau jualan nanti itu mah. Minta air jam-jam kan dikasih. Makanya jangan heran kalau datang silaturahmi kepada yang umroh ngasih air jam-jam pakai gelasnya anak gelas. Anak gelas atau cucu gelas? Cucu gelas. Yang baru dilihat aja airnya udah habis, belum diminum udah habis. Kenapa? Karena tadi bukan airnya, tapi barokah dari jutaan makhluk yang berdoa di seputaran Ka'bah, dari jutaan makhluk yang bertawaf di seputaran Ka'bah. Lalu mata air zam-zam itu ada di bawah telapak kaki orang-orang yang umroh, orang-orang yang tawaf, orang-orang yang sujud, orang-orang yang beribadah. Ini baru suratul Fatihah. Silahkan diamalkan. Nanti dibacakan 7 kali. Itu insya Allah barokah, bisa meningkatkan imun, nambah keyakinan.
Ustadz, sama enggak suami saya bikinin kopi, disuruh dibaca Yasin 3 kali, begitu beres 3 kali langsung dingin. Oh, betul nggak Bu? Dingin dah kelamaan atau ya. Baca Yasin 3 kali pasti itu kopinya jadi dingin. Itu mah bukan barokah, nyelila teuing. Suratul Fatihah. Jadi pulang dari tempat ini PR-nya adalah searching di Google, cari terjemahan Al-Fatihah, lalu kita hafalkan, lalu amalkan. Setiap kita membaca suratul Fatihah, hati ikut menerjemahkan dan meyakinkan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Hati teh ikut menerjemahkan ya. Ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Di negara India, Bu, di India itu sudah dibiasakan kalau baca Al-Qur'an plus diterjemahkan. Jadi orang yang sering baca Quran pasti sudah ngerti artinya. Nah, termasuk Fatihah kita, insya Allah. Jadi Al-Fatihah tadi disebut Ummul Quran karena ayat 1-4 itu kandungannya tentang akidah. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini syariah. Syariah itu apa? Aturan, tata cara ibadah syariah. Iya karena budu hanya kepada engkau hamba ibadah, wa iya karena stain, dan hanya kepada engkau hamba memohon. Jadi seolah-olah begini, ayo ibadah dulu baru meminta, kan gitu ya. Jangan meminta ibadah enggak gitu. Makanya pasti orang yang banyak meminta rata-rata banyak ibadah. Dan jarang kita tiba-tiba berdoa minta sama Allah gitu ya. Biasanya habis sholat kita meminta, habis sujud, dan pada saat sujud itu kan jarak terdekat antara hamba dengan Allah adalah saat sujud. Maka mintalah di waktu sujud. Sujud terakhir, Bu. Tapi permintaannya dalam hati, tidak usah disuarakan. Contoh misalnya, kalau permintaan itu yang jelas, ya Allah berikan kesembuhan terhadap penyakit titik-titik, sebut namanya, sebut penyakitnya. Ya Allah berikan kemudahan kepada anak saya. Ya Allah berikan kemudahan saya melunasi hutang piutang, nilainya sekian, jumlahnya sekian, kepada si A ingin lunas tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Harus disebutkan. Jangan, ya Allah engkau maha tahu hamba banyak hutang, terserah engkau saja, eleh si Ece. Di sujud terakhir, karena sujud terakhir sholat fardu itu cuma 5 kali, maka tambah dengan sholat sunnah. Karena banyak meminta, banyak memohon, banyak memohon kepada Allah, pasti tidak mungkin semuanya ditolak. Kan janji Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan mengijabah. Nggak mungkin Allah ingkar janji. Doa teh seperti anak panah, ada 1000 anak panah, nggak mungkin semuanya meleset. Pasti ada salah satu yang tepat sasaran. Maka setiap sujud, kalau ngandelin sujudnya sujud fardu, sholatnya sholat fardu, berarti cuma 5 kali. Tambah dengan sholat duha, tambah dengan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Insya Allah makin banyak kita memohon kepada Allah di waktu sujud. Muhajjarona min asaris sujud, akan ada bekas-bekas sujud kepada Allah. Berupa apa? Berupa cahaya dari wudu yang bertahan lama dalam tubuh kita. Kan gitu ya. Kalau tadi saya membahas kalau tidak baca Fatihah kan tidak sah sholatnya ya. Ibu jadi imam, jadi makmum, suami baca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Ibu cukup menyimak saja. Tapi ketika suami baca surat, ibu baca Al-Fatihah. Tidak boleh blank sama sekali tidak baca Fatihah. Karena kalau tidak baca Fatihah, sholatnya tidak sah. Jangan kayak si Kabayan. Ya, sholat nggak wudhu dulu, kentut. Kabayan batal? Enggak. Batal kamu kan kentut? Enggak. Emang kenapa nggak batal? Karena saya nggak wudhu dulu. Kalau sholat nggak wudhu dulu terus kentut, batal nggak, Bu? Ya nggak batal, dah sholatnya juga nggak sah ya.
Nah, jadi kembali tadi, bacaan Fatihah insya Allah akan menjadi syifa. Syifa itu obat penyakit fisik dan obat penyakit hati. Kenapa obat penyakit hati? Obat penyakit hati itu dalam Al-Quran disebut maradun, ya, surat Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim, di dalam hati mereka, fi qulubihim maradun, terdapat penyakit, fazadahumullahu marado, ditambahkan penyakitnya. Apa saja penyakit hati itu? Banyak, ya. Iri, dengki, ria, ujub, takabur, malas ibadah, was-was, itu penyakit hati. Malas sholat subuh itu penyakit, Bu. Penyakit yang harus disembuhkan. Sok, kalau kita disebut malas kesiangan, 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu azan subuh itu jam 4 ya, Bu, ya. Azan subuh jam 4. Kita kesiangan nggak? Kesiangan. Sekarang azan sholat subuh itu jam 4:30. Kesiangan nggak? Masih kesiangan. Andaikan azan sholat subuh itu jam 8, tetap kesiangan bagi yang males. Jadi bukan masalah kurang tidur. Silahkan ibu coba. Tidur jam 9 kesiangan, tidur jam 8 kesiangan. Kenapa? Tidak ada kesungguhan untuk bangun awal waktu. Sepanjang usia kita akan selalu kesiangan. Kenapa? Karena malas adalah penyakit. Kalau tidak diobati nggak sembuh. Caranya bagaimana? Masuk ke 2 surat yang disebutkan oleh Allah, disebut muawwidhataini, yaitu qul a'udzu birabbil falaq. Makanya tadi ruqyah mandiri ada Fatihah, ada qul a'udzu birabbil falaq, ada qul a'udzu birabbin nas, kan gitu ya. Qul a'udzu ini penting sekali, disebut muawwidhataini, surat perlindungan. Ibu, kalau ada sebuah doa yang diawali dengan a'udzu, itu doa penting. Masuk toilet pakai a'udzu enggak? Hah? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba. Pakai ta'ud enggak? Pakai, ya. Kenapa coba? Karena banyak bahayanya toilet itu. Banyak orang yang terjatuh, terkena stroke, banyak orang yang terpeleset, kena darah tinggi, banyak orang yang celaka, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang pokoknya terkena serangan jantung di kamar mandi. Maka doanya a'udzu. Sama dengan minta perlindungan dari Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa min fitnati masihid dajjal. Jadi a'udzu itu penting. Makanya begitu masuk toilet, doa ini harus dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Pelebah minal khubusi wal khaba'isnya jangan sambil melirik suami. Gitu ya. Jadi a'udzu. Makanya suratnya disebut muawwidhataini. Kenapa dalam setiap kali kita membaca Al-Quran disarankan pasta'id billah, memohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan begitu ya, Bu, ya? Karena kalau kita tidak dijaga, tidak minta perlindungan kepada Allah, Al-Quran yang kita baca tidak akan menjadi kesembuhan. Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya tadi supaya kita tidak punya penyakit malas berkelanjutan, kesiangan seumur umur. Kan ada yang kesiangan seumur umur, ya. Kalau kesiangan ke seumur umur mah itu malah bukan kesiangan, ya. Keluarga besar kebluk. Jadi mohonlah kepada Allah. Makanya tidur kan gitu. Fatihah dulu 7 kali, Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu masukkan ke sini langsung. Apa jaminan dari Rasulullah? Allah akan melindungi orang tersebut pada saat tertidurnya, tidak akan mendapatkan hal-hal yang buruk dalam keadaan tidurnya. Ini baru suratul Fatihah. Maka syifa, ya, obat lil mukminin, bagi orang yang beriman. Nah, terus berikutnya setelah Al-Fatihah, ya, Ummul Quran tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in syariah, berarti perkuat ibadahnya. Karena begini, Bu, ada beberapa teman saya saat di karantina ternyata lebih cepat naik tubuh dan naik imunnya ketika dia sibukkan diri baca Quran. Jadi kalau sedang karantina itu lebih baik tidak terlalu mengakses medsos. Jadi khusyuk aja. Ini mah lagi karantina COVID, yang dibaca orang yang meninggal atau stres.
Gitu ya. Udah. Close. Cut, tutup informasi-informasi yang membuat pikiran ketakutan. Udah perbanyak. Sampai saya pernah bilang ke salah satu orang yang sedang dikarantina, bisa enggak sehari 5 juz, malam 5 juz, selama 3 hari 3 malam berarti 30 juz. Bisa Ustaz katanya. Karena nggak ada kegiatan di rumah, nggak ada kegiatan di sini di masa karantina. Baik, coba dicoba. Begitu dicoba, Bu, setelah selesai beliau mencobanya dari Rabu, Kamis, Jumat, siangnya 5 juz, malamnya 5 juz, selama 3 hari berturut-turut, 3 malam berturut-turut, 30 juz. Esok harinya hari Jumatnya dia dicek, ternyata negatif. Padahal baru 1 minggu. Ini Quran. Syifa akan menjadi obat. Mudah-mudahan kita juga demikian ya Bu ya. Menangkal corona dengan keyakinan dan perlindungan melalui Al-Quran. Bi barokati umil Quran Al-Fatihah. Terus bahasan yang ketiga dari Al-Quran ini tadi, kalau tadi udah akidah syariah, yang ketiga adalah kisah. Di mana ayatnya? Ayat terakhir. Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa. Mohonlah kepada kami as-sirat, jalan al-mustaqim yang lurus. Ada penjelasannya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Siapa? Siddiqin, syuhada, salihin, ulama-ulama, punten, ustadz di kampung yang tidak bekerja di pabrik dan juga tidak kaya raya, hidupnya tercukupi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, mereka sudah diberikan kenikmatan. Siapa mereka? Orang-orang yang ahli ibadah. Kan kita ingin seperti begitu ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Nikmat dunia, nikmat ibadah, nikmat kan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagianmu di dunia ini. Mereka nikmat sekali. Hidupnya sederhana, tidak pernah kekurangan, anak-anaknya sukses-sukses dan sebagainya. Padahal biasa-biasa saja, enggak kaya. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi ada kalimat berikutnya, ghairil maghdubi alaihim walad, bukan orang yang engkau marahi, engkau ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan bukan juga orang-orang yang sesat. Makanya sering kita berdoa di surat Al-Baqarah ayat terakhir, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id. Ya Allah, jangan Kau palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Nah, ini kisah. Jadi dalam surat Al-Fatihah kita sedang mengasah akidah, menumbuhkan keyakinan kepada Allah. Kita sedang mengasah tentang syariah, melengkapi diri dengan ibadah yang terbaik agar kita memohon kepada Allah dengan permohonan yang terbaik. Lalu yang ketiga, kita sedang merunut, mencari, melihat efek daripada orang-orang yang baik dan efek daripada orang-orang yang buruk. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Baru Fatihah saja Bu sudah hampir jam 11 nih. Belum surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Sok silahkan ini ya, wirid-wirid untuk penjaga diri dari penyakit. Dari Al-Baqarah ayat 1 sampai 2, ayat 1 sampai 10. Terus lagi ayat kursi. Kita mah kadang-kadang ayat kursi teh kalau ada hantu baru ingat ayat kursi. Anak kesurupan baru ayat kursi. Anak nangis tengah malam baru ayat kursi. Jadi lamun ayat juri gue baca ayat kursi padahal ayat kursi itu subhanallah Bu, muatannya Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khuduhu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yasma'u indahu illa bi'idni. Semua ayatnya itu tentang akidah Bu. Kalau dalam Al-Fatihah itu 3 bagian, kalau ayat kursi semuanya tentang Allah. Ayat kursi itu sangat baik sekali. Berikutnya adalah surat terakhir Al-Baqarah, diawali dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Biasanya kalau tahlilan itu suka dibaca, biasanya kalau syukuran itu suka dibaca. Yuk kita baca sama-sama sambil meruqyah ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na Rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana alal qaumil kafirin. Ibu mohon maaf, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman. Contoh, ada beberapa santri yang punya kepribadian ganda. Kan tugas berat Yayasan Yatim Piatu itu bukan ngasih makan, tapi mengubah pikirannya supaya menjadi percaya diri. Dan banyak di antara mereka yang karena kehilangan orang tua, kehilangan kasih sayang, punten, nakal, susah diatur. Kalau orang Sunda bilang bedegong. Bedegong teh kalau cari di Google itu sejenis penyakit. Bedegong lah. Udah diomongin, udah manggil psikiater, udah. Salah satu yang sering saya panggil adalah Pak Mego Husodo, dipanggil. Nggak mempan, Bu. Tapi ketika dicoba mereka dilibatkan, ayo baca Quran. Makanya seminggu sekali pasti kita hataman. Dihadirkan tuh anak itu, dihadirkan. Ayo kamu 1 juz ya, nanti 1 juz. Semua teman-teman kamu 1 juz, semuanya dikhususkan untuk anak ini. Alhamdulillah, Bu. Dikasih progresnya itu bagus. Jadi terapi Al-Quran ini luar biasa. Tapi tadi ya syaratnya iman, syaratnya ya yakin, syaratnya ikhlas. Nah, ciri yakin nih gimana? Ya mungkin butuh proses. Tapi silahkan mulai belajar meyakini sesuatu. Siapkan. Tidak ada salahnya ibu menyiapkan untuk anak-anak ya, disiapkan tanpa sepengetahuan ya, tanpa sepengetahuan disimpan. Syukur-syukur kalau Al-Fatihahnya itu ibu bisa sambil megang anaknya, dibacakan kepalanya. Tapi biasanya susah itu. Apalagi kalau surah Al-Fatihahnya diperkeras, nanti disangka lagi diruqyah. Kabur ya. Nanti bacain, simpen. Ya Allah, tabarakallah, Bu. Segala sesuatu yang dialami, diyakini dan sudah include dalam hati kita menjadi sebuah keyakinan, maka jangan heran kadang-kadang hidup lebih irit ketika menghadapi penyakit. Mungkin butuh waktu proses karena bukan obat seperti obat yang diberikan dokter, tapi sungguh cara kinerja kehendak Allah melalui barokah ayat yang kita baca tidak pernah terbayangkan sebelumnya.
Jadi tadi sudah kita bahas tentang itu, ada maradun penyakit hati, ada dawa, ada daun penyakit fisik. Dua-duanya ternyata ada obatnya, disebut dengan syifa. Syifa ini adalah obat penyakit hati dan obat penyakit fisik. Jika serangkaian amalan kita itu belum bisa menurunkan penyakitnya, boleh ikhtiar berikutnya adalah datang ke dokter. Bukan mau ngasih duit, bukan, tapi mau nuker gitu ya. Nuker ilmunya, nuker obatnya, nuker pengalamannya. Tapi kan setidaknya kita sudah mulai menerapkan dulu protokol keimanan dengan Fatihah yang kita baca, gitu ya. Oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, di antara apa yang tadi disampaikan, alangkah baiknya mulai diamalkan. Ya sedikit-sedikit, sehabis sholat bacain Fatihah untuk anak, sehabis sholat kirimkan Fatihah untuk suami, kirimkan Fatihah untuk orang tua, kirimkan Fatihah untuk diri kita, gitu. Jadi oleh karenanya mudah-mudahan amalan ini bisa menjadi pemberat hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada barokahnya, dan sepulang dari tempat ini sholatnya makin khusyuk karena Fatihahnya makin didalami, dihayati, dinikmati. Setelah itu doanya juga makin khusyuk karena pada saat kita berdoa betul-betul menyambungkan hati kita dengan Allah. Jadi berdoa itu betul-betul karena kita sedang mengajukan proposal nih kepada Allah, berarti harus ada serius gitu. Jadi kalau kita berdoa boleh pada sujud terakhir, boleh pada saat setelah pikuli duburi sholatin, di setiap sehabis sholat boleh berdoa memohon kepada Allah. Tadi ya suasana yang tadi dibangun misalnya, ya sesekali bangun misalnya kebiasaan berjamaah di rumah dengan imam menjadi suami menjadi imamnya, ibu makmumnya, anak-anak berada di belakang. Dibiasakan setelah sholat berdoa bareng, ibu yang bersalaman ke suami, dilihat oleh anak-anaknya memunculkan rasa tawadu dan rasa kemuliaan terhadap kepala keluarga. Barangkali mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, terhindar dari berbagai penyakit termasuk corona, juga kita senantiasa dalam keadaan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li walakum. Kita sama-sama tutup dengan doa ya Bu ya. Saya akan baca doa, terhenti sejenak. Pada saat terhenti sejenak, silahkan Ibu sebutkan doanya dalam hati. Jadi saya berhenti, pada saat berhenti Ibu memohon kepada Allah, siapkan doa yang terbaik, fokus, yang urgent, yang sangat penting, singkat, padat dan tepat, supaya mudah-mudahan ini kan lebih dari 40 ya. Yang hadir lebih 40. Kalau yang hadir lebih 40 maka kadu'ail wali, seperti doanya para wali gitu. Jadi meskipun kita banyak dosa, tapi dengan hadir di majelis ilmu, siapa tahu doa kita mustajab. Kita istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, 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 Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakan kulli sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana li wali warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahil Qur'anil azim wa habibika wa rasulikal karim wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa jamil anbiya'i wal mursalin wa suhada'i wa salihin wal ulama'il amilin. Nas'alukal barakah wa syafa'ah wal karamah wa salamah an taqdina hajatina. Allahumma hasil maqasidana wa silumurana bil khair. Istajib do'ana ya Allah, ijabah doa-doa kami ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, limpahkan kami keluarga yang sakinah, keluarga yang jauh dari fitnah dan musibah, keluarga yang jauh dari malapetaka dunia dan akhirat, keluarga yang kau cukupkan dengan rezeki yang halal dan barokah, keluarga yang kau hiasi dengan anak yang salih dan salihah. Cerdaskan akal pikirannya ya Allah, muliakan akhlak perbuatannya ya Rabb, lembutkan hatinya ya Allah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah Ibu, semoga semuanya disehatkan, semuanya dijauhkan dari mara bahaya, dan semuanya senantiasa dalam keadaan berkah, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih hatur nuhun atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.